Hei, ini beneran rumah Bu Ode yang mau direnovasi. Saya punya bukti ya, kalau dia tuh nggak layak dapat bantuan ini. Ibu, kami cuma menjalankan tugas saja. Kalau ada keluhan, silakan lapor ke dinas yang terkait. Keluhan? Saya nggak terima ya. Kalau bantuan ini cuma buat dia. Rumahnya nggak lebih parah dari rumah saya, malah lebih bagusan rumah dia. Pasti dia tuh cuma pura-pura aja. Bu Oci, kenapa mesti begini sih? Apa salah saya sama ibu? Itu si Bu Ode udah sombong banget sekarang. Baru dengar kabar mau dapat program bedah rumah aja udah senyum-senyum terus. Padahal rumah saya ini juga butuh direnovasi. Atap dapur udah bolong gede, tiap hujan bocor kayak air terjun. Mungkin emang rezekinya dia. Lagian program ini kan buat rumah yang paling parah kondisinya. Iya Bu, lagian saya lihat rumahnya Bu Ode emang agak rapuh. Tiang terasnya udah miring begitu. Hah? Rumah dia? Rapuh dari mananya? Palingan dia tuh pura-pura doang biar dapat perhatian. Lagian anak-anaknya aja masih bisa beli baju baru. Kalau rumah rusak beneran, mana mungkin masih punya uang buat beli itu semua. Tapi kan kondisi rumah nggak selalu kelihatan dari luar, Bu. Dalamnya mungkin lebih parah. Jangan percaya gitu aja. Itu cuma alasan dia buat ngemis perhatian. Padahal kalau dipikir-pikir, saya lebih pantas dapat bantuan itu. Saya udah tinggal di sini loh puluhan tahun. Si Odeh itu kan baru pindah 5 tahun lalu. Tapi kan itu program dari kelurahan Bu. Mereka survei langsung, jadi nggak bisa ngorong-ngorong. Survei siapa? Saya nggak pernah lihat ada orang kelurahan datang ke rumah saya. Padahal kalau mereka mau cek, dapur saya tuh udah kayak kandang ayam. Iya Bu, tapi program itu nggak bisa semua orang dapat. Mungkin nanti giliran rumah ibu. Hah, giliran? Kapan? Kalau nunggu giliran mah rumah saya keburu roboh duluan. Ya udah Bu, daripada kasal mending ibu coba ajukan lagi ke Pak RW. Siapa tahu dapat program lain. Percuma, si RW itu juga deket sama Bu Ode. Saya ini selalu dilupain di lingkungan ini. Ya udah Bu, kami duluan ya, jangan marah-marah terus, nanti capek sendiri. Iya Bu, takutnya nanti darah tinggi loh. Pak RW, saya mau protes soal bantuan bedah rumah itu. Harusnya rumah saya yang diprioritaskan. Bu Ode tuh kelihatannya aja miskin, padahal suaminya kerja di kota kan. Bu Oci, ini program pemerintah. Mereka kan yang turun langsung survei. Saya cuma ngikutin prosedur saja. Gak bisa seenaknya undah keputusan itu. Tapi Pak, masa saya dibiarkan begini? Rumah saya itu atapnya udah bocor besar. Tiap hujan ember di dapur sampai penuh dalam setengah jam. Apa nggak ada yang lihat kondisi saya? Tapi Bu Oci, mungkin kondisi rumah Bu Ode lebih parah di dalamnya. Kan yang dinilai bukan cuma dari luar. Ah, Bu RW itu tahu apa? Ibu cuma dengar-dengar aja kan? Saya tinggal di sini lebih lama daripada dia. Saya tahu betul, itu cuma akal-akalan Bu Ode buat kelihatan miskin, biar dikasianin. Bu, ini gak ada urusan siapa yang lama lebih tinggal. Program ini ada kriterianya. Dan rumah Bu Ode itu udah hampir roboh. Hampir roboh? Hampir roboh dari mananya? Tiangnya aja masih kokoh. Kalau saya bandingkan, dapur saya itu udah kayak gua kelelawar. Lampu nggak bisa dipasang karena air terus netes dari atap. Bu, coba dengarkan saya dulu. Pemerintah menentukan ini berdasarkan program survei mereka. Saya hanya menyampaikan hasil keluarga. Iya Bu, mungkin nanti rumah ibu juga dapat bantuan. Tapi sabar dulu aja. Sabar? Sampai kapan? Kalau atap dapur saya roboh dan nimpa kepala saya, baru orang-orang peduli. Begini Bu Oci, kalau ibu merasa keberatan, ibu coba ajukan surat keberatan ke pihak kelurahan. Tapi saya nggak bisa janji apa-apa. Oh, jadi saya harus ribet gitu, ngurus surat segala. Kenapa nggak dari awal survei rumah saya aja? Bu, tolong jangan emosi. Semua ini sudah ada prosesnya. Kalau memang rumah ibu layak dibantu, pasti ada gilirannya. Halah, giliran-giliran. Udah berapa lama saya nunggu giliran, Pak? Tiap ada program, nama saya selalu dilewatkan. Ini nggak adil. Saya paham kekecewaan ibu, tapi mohon maaf, saya gak bisa bantu lebih jauh soal ini. Kalau ibu mau, besok kita bisa sama-sama ke kelurahan yuk. Ke kelurahan buat apa? Pasti jawabannya cuma nanti. Saya capek dengar janji-janji kosong. Wah, Bu Ode, rumahnya bentar lagi direnovasi ya? Jadi makin megah dong. Pantes, suaminya kerja jauh di kota. Pasti duitnya udah numpuk banyak ya? Iya Bu, alhamdulillah. Ini rezeki aja. Rumah ini emang udah nggak layak. Dinding kamar retak-retak, atapnya bolong. Kalau malam anginnya sampai bikin badan saya kedinginan. Oh gitu, saya kira rumahnya masih cukup bagus. Dari luar kelihatannya kokoh, malah kayak lebih bagusan dari rumah saya. Atap dapur saya itu tiap hujan langsung bocor loh.
Ya mungkin rumah saya kelihatan bagus dari luar Bu, tapi dalamnya udah nggak kuat. Kayu-kayu penyanggahnya aja udah mulai lapuk. Ya semoga beneran rusak ya, bukan cuma pura-pura. Soalnya saya dengar ada yang sengaja bikin rumahnya kelihatan jelek biar dapat bantuan bedah rumah. Wah, kalau itu saya nggak tahu Bu. Tapi kalau ada yang curiga sama kondisi rumah saya, silakan aja datang lihat sendiri. Iya, saya cuma bilang aja. Kan kita tahu sendiri, di lingkungan ini yang sering dapat bantuan biasanya yang paling pintar ngomong. Saya nggak pintar ngomong Bu. Saya cuma berdoa semoga yang benar-benar butuh selalu dapat rezeki lebih dulu. Wah, kayaknya si Bu Odeh itu nyindir saya deh. Ya udah, semoga aja gak ada masalah ya nanti pas renovasi. Siapa tahu ada yang tiba-tiba batal gara-gara laporan baru. Kalau rezeki memang untuk saya, insya Allah nggak akan kemana Bu. Saya tuh heran deh, kok Bu Odeh bisa dapat bantuan ya? Kayaknya gak adil. Rumahnya juga gak parah-parah amat, cuma sedikit retak. Oh, Bu Oci sudahlah, mungkin itu rezekinya dia. Lagian siapa yang tahu keadaan sebenarnya? Tapi kalau rezekinya dari akal-akalan, apa itu halal? Kan suaminya kerja di kota besar, pasti uangnya cukup banyak. Jangan-jangan dia cuma cari perhatian supaya dapat bantuan. Tapi ya, kadang kita juga nggak tahu ya Bu Oci. Setiap orang punya cerita yang berbeda. Jangan-jangan dia bener-bener butuh. Kita kan nggak tahu. Kalau dia butuh, kenapa harus main cara begini? Saya kan sering lihat anak-anaknya itu bajunya bagus-bagus. Kalau beneran miskin, pasti nggak gitu. Iya Bu Oci, tapi kita juga kan gak bisa cuma mengandalkan penilaian kita. Mungkin ada faktor lain yang gak kita lihat. Faktor lain? Ya udah, kalau gitu kita tunggu aja apa yang terjadi selanjutnya. Saya yakin semua ini gak bakal berlangsung lama. Bu Oci, memang kadang gak semua yang kita lihat itu yang sebenarnya. Mungkin kita harus belajar untuk lebih sadar dan gak cepat menilai. Pak RW, pas banget nih Pak RW lewat sini. Mampir dong ke rumah baru saya. Bapak harus jadi tamu pertama yang lihat-lihat. Wah, selamat ya Koko, rumahnya bagus sekali. Tapi saya lagi patroli, jadi nggak bisa mampir lama. Aduh, jangan gitu dong Pak. Saya pindah ke sini salah satunya karena lingkungan ini asri, dan tentunya karena Pak RW yang ramah banget. Jadi gemes deh. Ayo dong Pak RW. Masa Bapak nggak mau sih Pak? Ayo Pak, janji deh cuma sebentar. Hehe, saya senang Koko pindah ke sini. Tapi ini kan jadwal saya. Kalau mampir dulu ke satu rumah, nanti yang lain gimana? Jadi Pak RW ini nggak menghargai usaha saya. Padahal saya udah bela-belain pindah demi jadi warga di sini. Asal Pak RW tahu ya, saya udah nunggu-nunggu momen ini loh. Bukan begitu Koko, tapi tugas saya ini kan untuk semua warga, bukan khusus satu orang saja. Ya udah deh, kalau gitu saya anggap ini tugas Pak RW. Kan Pak RW harus pastikan rumah saya memenuhi standar komplek ini enggak. Jadi mampir sebentar ya Pak. Baiklah, saya mampir sebentar saja ya. Tapi jangan lama-lama, soalnya masih banyak tugas. Tenang aja Pak, nggak bakal lama kok. Cuma lihat-lihat rumah baru saya, biar Bapak juga tahu kalau saya serius jadi bagian dari komplek ini. Pak, katanya lagi patroli. Kok berhenti di sini? Bu, Bapak cuma mampir sebentar. Koko kan jadi warga baru komplek ini. Diajak Bapak lihat rumahnya. Iya Bu RW, saya cuma mau nunjukin rumah baru saya, biar Pak RW tahu kalau saya ini serius mau jadi sekretaris RW. Dasar gatel. Bapak nggak lupa kan sama janji Bapak? Atau Bapak mau tidur di luar aja? Iya Bu, Bapak nggak lupa kok. Aduh Koko, maaf ya, saya harus pergi. Masih banyak urusan saya. Pak RW tunggu. Dasar janda gatel. Kalau gatel itu ya digaruk, jangan ke suami orang. Hei, ini beneran rumah Bu Odeh yang mau direnovasi. Saya punya bukti ya kalau dia tuh nggak layak dapat bantuan ini. Ibu, kami cuma menjalankan tugas saja. Kalau ada keluhan, silakan lapor ke dinas yang terkait. Keluhan? Saya nggak terima ya kalau bantuan ini cuma buat dia. Rumahnya nggak lebih parah dari rumah saya, malah lebih bagusan rumah dia. Pasti dia tuh cuma pura-pura aja. Bu Oci, kenapa mesti begini sih? Apa salah saya sama ibu? Salah kamu itu so miskin. Padahal anak kamu bajunya masih bagus-bagus. Suami kamu kerja di kota besar, jadi nggak usah munafik deh.
Oci, berhenti deh. Kamu nggak tahu apa-apa soal keluarga Bu Ode. Jangan cuma asal nuduh aja. Kamu juga mau ikut campur? Apa urusan kamu? Urusan saya, Bu Oci. Kalau kamu terus-terusan begitu, gak ada yang mau dekat sama kamu. Jangan so tahu soal orang lain kalau kamu sendiri nggak tahu apa-apa. Sudah Bu Oci, kalau ada masalah langsung saja ke dinas yang terkait. Ini rumah sudah disetujui untuk direnovasi. Kami hanya menjalankan bekerja sesuai perintah. Lihat aja kalian, saya nggak bakal tinggal diam. Jangan peduliin dia, Bu Ode. Orang-orang memang suka ngegosip tanpa tahu apa-apa. Apa-apaan ini? Pergi sana burung-burung jelek. Hush, hush, pergi, jangan ganggu saya. Hush, hush, dasar burung bodoh. Pergi enggak? Wah, Bu Oci, itu burung bisa jadi penjaga rumah ya? Cie, punya satpam baru. Apa-apaan sih Bu Omat? Gak usah ikut campur sama urusan orang lain ya. Hush, pergi. Mungkin burung itu bawa pesan Bu. Pesan buat ibu supaya lebih hati-hati dalam bertindak. Pesan apaan? Ini cuma burung bodoh yang gak tahu malu. Hush, pergi nggak? Gak usah bikin ribut di sini. Wah, kayaknya burung itu suka banget ya sama Bu Oci nih. Udah, semua diam. Saya nggak butuh kalian ada di sini. Mending kalian pergi. Dih, ngamuk. Ya udah ibu-ibu, kita pergi yuk. Hush, pergi. Udah pergi akhirnya. Jangan harap ya saya akan biarkan kejadian kayak gini terulang lagi. Dasar burung bodoh, bisa-bisanya dia bikin saya malu. Pak, tadi sore ibu malu banget. Ibu-ibu komplek pada ngetawain ibu. Itu semua gara-gara burung gagak. Burung gagak? Emang burung gagak ngapain sampai bisa bikin kamu sampai jadi bahan tertawan begitu? Burung itu nongkrong di pohon depan rumah, Pak. Pas ibu mau usir, burung gagaknya gak mau pergi. Dia malah bersuara kenceng banget, kayak lagi ngejekin ibu. Ya ampun, Bu, masa burung gagak bisa kamu bikin segitunya sih? Namanya juga burung, mana ngerti dia ngejek. Kamu gak ngerti, Pak. Itu bukan burung biasa. Matanya tuh tajam, hitamnya pekat, kayak lagi melototin ibu. Rasanya kayak ada yang aneh. Aneh gimana maksud kamu? Jangan kamu terlalu sensitif ya. Ya udah besok ketebang itu pohon, biar burungnya nggak nongkrong lagi. Bukan itu solusinya, Pak. Ibu ngerasa kayak ada sesuatu di balik burung itu. Apa jangan-jangan ada yang kirim santet ke rumah kita? Ya udah, kalau kamu nggak ngerasa nggak nyaman, besok aku panggil orang buat cek. Tapi Bu, kamu jangan langsung percaya hal aneh ya. Bisa jadi itu cuma perasaan kamu aja. Ibu cuma nggak mau ada apa-apa, Pak. Ini beneran bikin ibu nggak tenang. Sudah, tenang aja, kita lihat besok gimana. Kalau memang nggak ada yang aneh, kita cari solusinya. Sekarang istirahat dulu, biar nggak makin banyak pikiran. Hah? Apa-apaan ini? Kenapa halamanku jadi penuh burung gagak ini? Pak, Bapak, cepet keluar. Ada apa sih Bu? Kok pagi-pagi banget ini udah ribut? Lihat, Pak, lihat tuh halaman rumah kita. Udah kayak sarang burung gagak. Ini gak bener, Pak. Astaga, banyak banget. Kok bisa begini? Kemarin kan cuma satu, sekarang jadi kayak begini. Ibu bilang juga apa, Pak? Ada yang aneh sama burung itu. Tadi malam aja ibu gak bisa tidur gara-gara mimpi aneh. Pagi-pagi udah kayak gini. Tenang dulu Bu, mungkin mereka cuma numpang hinggap. Ini burung ya, wajar kalau mereka suka nongkrong di pohon. Pak, ini gak wajar. Lihat tuh, mereka gak cuma nongkrong, mereka melototin kita. Kayak ada maksud lain. Ibu takut, Pak. Ya udah gini, kita cari cara biar mereka pergi. Ibu ambil sapu, kita usir rame-rame. Enggak, Pak, kamu gak ngerti. Ibu takut kalau mereka malah nyerang kita. Ini kayak pertanda buruk. Ini burung kayaknya bukan burung biasa. Kalau gitu, kita panggil Pak RW aja. Siapa tahu Pak RW punya solusinya. Sekarang ibu masuk dulu ke rumah, biar bapak panggil Pak RW. Iya, Pak, tapi cepetan ya. Ibu gak mau ada hal buruk terjadi. Ini serem banget. Ibu-ibu, kalian dengar gak? Pagi tadi rumahnya Bu Oci penuh sama burung gagak. Kayak udah jadi sarang gagak. Sarang gagak? Ya ampun, kok bisa sih? Apa emang ada yang aneh di rumahnya? Iya, saya juga dengar. Tadi pagi pas saya lewat, lihat burung gagaknya banyak banget. Sampai halaman depan itu penuh. Mau lewat aja, saya takut diserang. Ini gak normal. Burung gagak itu kan katanya simbol kesialan. Jangan-jangan ini pertanda buruk buat dia. Ini bisa jadi aja loh. Soalnya kalian tahu sendiri kan, Bu Oci itu emang suka iri sama rezeki orang. Ingat gak waktu dia bilang kalau Bu Ode cuma pura-pura miskin? Iya, dan dia juga pernah ngomong jelek soal suami saya ke orang lain. Katanya suami saya itu kerjaannya gak jelas. Padahal apa urusannya sama dia coba? Makanya hidup itu gak boleh terlalu sibuk sama urusan orang lain. Kalau kayak gitu terus, yang gak heran kalau rumahnya kena yang aneh-aneh.
Tapi coba bayangin, rumah jadi sarang burung gagak. Siapa yang mau mampir? Jangankan tetangga, saya yakin tukang pos aja males ke situ. Ya kalau Bu Oci dengar kita ngomong begini, pasti dia marah. Tapi kan fakta nggak bisa dibantah, iya kan? Jadi menurut kalian ini beneran ajab atau ada sesuatu lain? Mungkin ada cerita yang kita belum tahu. Entahlah, yang jelas burung gagak itu bukan pertanda baik. Jadi kalau saya jadi Bu Oci, mendingan cepet-cepet tobat sebelum yang lebih parah datang. Auranya berat banget di sini. Ini bukan sekedar burung biasa. Oci, boleh saya keliling dulu buat baca energi di rumah ini? Silakan Mbah, saya udah nggak tahan sama ini semua. Tiap hari burung ini makin banyak aja. Tenang aja Bu, dukun gaul ini jago banget urusan kayak gini. Dia juga yang bisa bantu nyembuhin si Koko. Pak, ini lebih seram. Burung gagak itu bukan sembarang binatang. Biasanya mereka datang ke sini karena ada energi yang kuat. Ya, saya mulai paham. Ini bukan soal tempat, tapi orang. Auranya mengarah ke pemilik rumah, yaitu Ibu Oci. Maksudnya gimana Mbah? Ini salah saya. Saya nggak bilang salah, tapi burung gagak ini kayak pengingat. Ada sesuatu yang Bu Oci lakukan, mungkin nggak benar ini di mata alam. Apa Ibu pernah buat masalah sama orang? Pengingat, tolong jelasin lebih jelasnya Mbah. Maksud Mbah energi negatif muncul dari mana? Biasanya dari hati orang yang nggak bersih. Burung gagak ini lambang pengingat alam Pak. Kalau mereka datang rumah kayak gini, artinya ada sesuatu yang harus diselesaikan sama pemiliknya. Tapi saya nggak tahu apa salah saya. Saya cuma hidup biasa, nggak pernah macem-macem. Gak pernah macam-macam menurut Ibu. Tapi apa orang lain juga merasa begitu? Saya merasa ini kuat banget terkait sama seseorang. Ibu pernah bermasalah sama Bu Ode? Hah, Bu Ode? Memang saya pernah ada cekcok kecil, tapi kan itu udah lama. Masa gara-gara itu? Kecil buat Ibu, tapi besar buat dia. Alam gak peduli waktu Bu. Kalau Bu Oci mau burung-burung ini pergi, minta maaf lah sama Bu Ode. Itu cara satu-satunya. Dengar Bu, kata Mbah Gaul, kalau bilang begitu mending turutin aja. Masalah lama mending beresin dari sekarang daripada tumbuh besar. Baiklah, Ibu akan ke rumah Bu Ode sekarang juga. Ibu gak mau burung-burung ini bikin rumah kita kayak kuburan. Dengar tugas kalian sebentar lagi selesai. Assalamualaikum Bu Ode. Waalaikumsalam, ada apa? Bisa kita ngobrol sebentar Bu? Ada yang mau saya bicarakan. Mau ngomong apa? Saya datang ke sini untuk minta maaf Bu Ode. Minta maaf? Kenapa tiba-tiba? Saya tahu, saya sudah salah Bu. Saya banyak ngomong yang enggak-enggak soal Ibu. Saya bilang kalau Ibu pura-pura miskin biar dapat bedah rumah. Saya tahu kok Bu, cuma saya diem aja. Karena menurut saya nggak ada gunanya juga saya ladenin orang irian kayak Ibu. Saya minta maaf Bu, saya nyesel banget. Saya nggak seharusnya ngomong begitu. Kamu sadar nggak? Gara-gara mulut kamu, saya dipandang sebelah mata sama tetangga. Saya tahu Bu, saya salah besar. Saya cuma iri waktu itu. Rumah saya nggak dapat bedah rumah, sedangkan rumah Ibu dapat. Tapi nggak seharusnya Ibu kayak gitu. Kalau memang rezeki, itu nanti juga dapat kok Bu. Saya sudah dibutakan rasa iri. Saya salah, makanya saya mau minta maaf. Kamu tahu nggak Bu Oci, niat minta maaf itu bagus, tapi nggak cukup. Kamu harus tunjukin kalau kamu benar-benar berubah. Saya janji Bu, saya nggak bakal ngomongin kamu lagi. Saya nggak mau lagi menyakiti hati siapa-siapa. Oke, saya maafin kamu. Tapi kalau saya dengar gosip lagi dari mulut kamu, jangan harap saya bakal sebaik ini lagi. Terima kasih Bu Ode, terima kasih banyak. Akhirnya mereka pergi juga. Tapi kamu kenapa masih di sini? Apa kamu sengaja tinggal buat ngingetin saya? Saya ngerti, saya ini memang salah. Saya suka ngomong sembarangan, suka nyakitin hati orang. Mungkin ini balasannya. Kalau kamu mau di sini terus, gak apa-apa. Kamu bisa jadi pengingat buat saya. Biar saya selalu ingat kalau ngomong itu harus hati-hati, gak boleh sembarangan. Biar saya juga selalu ingat buat gak usil lagi sama orang. Saya janji, mulai sekarang saya akan berubah menjadi lebih baik. Saya gak akan lupain ini semua.